Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Silmi Adila Anwar dengan nomor pokok mahasiswa 231105080099, Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan memaparkan materi-materi yang telah dipelajari pada mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Ustadz Dr. Kyai Haji Ahmad Alim LC.MA. Adapun materi-materinya yaitu yang pertama pengantar ilmu mustalah hadis, kedua mustalah hadis, mutawir, lafzi, maknawi dan ahad, gharib, aziz, masyhur. Yang tiga, hadis musalsal. Yang keempat, mustalah hadis, ilmu diroyah dan riwayah. Yang kelima, validasi hadis sahih. Yang keenam, tingkatan sanad hadis sahih. Yang ketujuh, hadis sahih, hasan, dan dhaif. Baik, adapun yang pertama adalah pengantar mustalah hadis. Permulaan perkembangan ilmu mustalah hadis, budaya ilmu atau perkembangan dari ilmu mustalah hadis sejak zaman Nabi sudah menjadi satu tradisi yang dibiasakan oleh sahabat. Jika sahabat mendengar sebuah hadis dari suatu fulan yang membawa riwayat, maka akan dipertanyakan dari mana bisa mendapatkan riwayat tersebut, apakah mendengar dari Rasulullah atau tidak. Ini menunjukkan antusias para sahabat dalam menukil suatu riwayat. Itu harus dipastikan. Dengan mustalah hadis itu kita mengetahui sahihnya hadis. Apa itu ilmu mustalah hadis? Ilmu mustalah hadis adalah ilmu untuk mengetahui mana hadis yang makbul dan mardud, baik secara matan atau sanad. Sanad itu adalah silsilah, mata rantai perawi sampai Rasul. Sedangkan matan itu adalah secara tekstual, isinya dari hadis tersebut. Sanad itu sebagian dari agama Islam untuk memastikan keilmuannya. Dari sini berkembangnya ilmu dalam kalangan para sahabat, muncul madrasah seperti Madrasah Madinah, Madrasah Kufah, dan Madrasah Mekah. Dalam mempelajari ilmu mustalah hadis, selain mengetahui sanad dan juga matannya, sehingga mampu menyimpulkan mempelajari hadis itu sedang belajar apa yang diucapkan Nabi, atau yang disebut al-hadis al-qauli, atau yang dikerjakan Nabi, fi'liyah, atau yang ditetapkan Nabi, takririyah. Apa yang disifati Nabi, Nabi wasfiyah atau karakteristik Nabi. Baik, adapun materi yang kedua yaitu mustalah hadis, mutawatir, lafzi, maknawi, dan ahad, gharib, aziz, masyhur. Ilmu mustalah disebut juga ilmu isnad atau disebut juga ilmu diroyah. Ilmu hadis dibagi menjadi dua, yaitu ilmu diroyatan dan ilmu riwayatan. Adapun ilmu diroyah yaitu membahas tentang sanad, sah atau tidaknya, martabat sanad, matannya sah atau tidak, dan periwayat hadis. Adapun ilmu riwayah yaitu ilmu yang menceritakan apa yang telah ditetapkan dari jalan diroyah. Baik, khobar itu dibagi menjadi dua, ada khobar mutawatir dan khobar ahad. Baik, yang sekarang adalah kita menerangkan khobar mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh mayoritas, jumlah yang banyak, dan tidak mungkin dusta. Mutawatir ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mutawatir lafzi, sama dalam lafaz. Yang kedua mutawatir maknawi, sama dalam makna tapi berbeda dalam lafaz. Kenapa disebut maknawi? Karena ada lebih dari 100 hadis dengan lafaz berbeda akan tetapi maknanya sama. Baik, mutawatir lafzi dan maknawi adalah hadis yang pasti karena termasuk dalam ilmu doruri. Ilmu doruri adalah yang tidak perlu ditanyakan doif atau tidaknya suatu hadis. Contoh hadis mutawatir maknawi adalah hadis tentang berdoa ketika mengangkat kedua tangan. Yang kedua, khobar ahad. Khobar ahad adalah hadis yang perawinya personal atau individu. Khobar ahad dibagi menjadi tiga, yaitu hadis gharib. Nabi berkata pada satu orang saja yang mendengarkannya. 2. Hadis aziz diriwayatkan oleh 2 orang. 3. Hadis masyhur, yaitu 3 orang periwayatnya atau lebih sedikit. Baik,
Faidah mempelajari ilmu mustalah hadis. Yang pertama, dapat mempelajari dan mengetahui tentang hadis-hadis yang sahih, doif, dan maudhu. Yang kedua, dapat mempelajari riwayat yang sahih dari yang tidak sahih. Yang ketiga, dapat mempelajari matan dan sanad. Itu adalah faidah dalam mempelajari ilmu mustalah hadis. Lanjut, materi yang ketiga yaitu hadis musalsal, yaitu cara meriwayatkan hadis secara musalsal dari dulu hingga kini. Musalsal secara perkataan dan perbuatan. Musalsal secara perbuatan. Hadis musyabaqah, tasybih, dan Abu Hurairah, Allah menciptakan bumi dan satu. Hadis ini ditunjukkan dari sahabat ke tabi'in. Sebagai contoh adalah hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adzin qala laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Mu'adzu inni la uhibbuk. Faqultu ya Rasulullah wa ana wallahi uhibbuk. Qala fa inni usika bi kalimati taquluhunna fi kulli shalah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya, diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, aku berjumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu sebagai sahabat. Kemudian aku menjawab, begitupun aku wahai Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, sungguh aku mewasiatkanmu dengan doa yang hendaknya kamu baca ketika usai sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu adalah doa dari Rasulullah. Contoh hadis musalsal qauliyah. Musalsal hadis bil awaliyah. Itu ada contoh hadisnya. Adapun contoh hadis musalsal yang menyebutkan sifat atau ciri khas tertentu. Hadis musalsal yang menyebutkan nama, tempat, atau daerah atau negara. Seperti itu. Itu adalah contoh dari hadis musalsal qauliyah dan hadis musalsal yang menyebutkan sifat atau ciri khas tertentu. Masih berkaitan dengan contoh hadis musalsal. Hadis musalsal yang berkaitan dengan zaman atau momen tertentu. Ada lagi hadis musalsal yang menurut mazhab dan hadis musalsal yang berkaitan dengan tempat. Itu adalah macam-macam daripada hadis musalsal. Baik, adapun faidah hadis yang diriwayatkan secara musalsal adalah menjaga integritas roti atau amanah penyampaian hadis agar orang yang meriwayatkannya kembali akan sama persis seperti apa yang diriwayatkan Nabi. Tasalsul atau hadis musalsal adalah bentuk keaslian dari ilmu dan menunjukkan betapa budaya ilmu Islam itu sangat terjaga. Baik, selanjutnya ciri khas qauliyah musalsal fiqliyah. Dicontohkan oleh Imam As-Suyuti ada 4 hadis di kitab beliau. Yang pertama, hadis musalsal musyabakah. Yang kedua, hadis musalsal bil musafhanah. Yang ketiga, hadis musalsal yang meletakkan tangan di atas kepala. Yang keempat, hadis musalsal bil itikaf. Itu adalah ciri-ciri hadis musalsal menurut Imam As-Suyuti. Adapun materi yang keempat yaitu mustalah hadis, ilmu diroyah dan riwayah. 1. Hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah untuk mengetahui hal-ikhwal, sanad dan materi hadis, cara menerima dan menyampaikan hadis, sifat para perawi dan lain-lain. Objek atau sasaran ilmu hadis diroyah adalah sanad dan matan sanad, sehubungan dengan kesohihan, hasan, dan do'ifnya. Baik, faidahnya mengetahui pertumbuhan dan perkembangan hadis dan ilmu hadis dari masa ke masa sejak Rasulullah SAW sampai masa sekarang. Yang kedua, mengetahui tokoh-tokoh dan usaha-usaha yang telah dilakukan dalam mengumpulkan, memelihara, dan meriwayatkan hadis. Yang ketiga, mengetahui kaidah-kaidah yang dipergunakan oleh para ulama dalam mengklasifikasikan hadis. Yang keempat, mengetahui istilah-istilah, nilai-nilai, dan kriteria-kriteria hadis sebagai pedoman dalam menetapkan suatu hukum syara. Baik, yang kedua hadis riwayah, ilmu yang membahas ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW, periwayatannya, pencatatannya, dan penelitian lafaz-lafaznya. Objek
kajian ilmu hadis riwayah adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat dan tabi'in. Periwayatan hadis oleh para sahabat, tabi'in, generasi setelah sahabat, dan tabi'in generasi sesudah tabi'in. Dilakukan dengan dua cara, yaitu periwayatan dengan lafaz, riwayahi al-lafzi, dan periwayatan dengan makna, riwayahi al-makna. Baik, adapun materi yang kelima yaitu validasi hadis sahih. Yang dimaksud hadis sahih adalah seperti yang dicontoh itu, artinya hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi adil, namun kualitas hafalannya tidak seperti hadis sahih, tidak terdapat syadz dan ilah. Baik, yang selanjutnya adalah syarat hadis sahih. Sanadnya tersambung, riwayatnya adil. Contohnya, sebagai seorang muslim harus balik, berakal, tidak fasik, tidak melanggar aturan Allah, dan punya muro'ah, menjaga adab dalam masalah kehidupan beragama, punya harga diri, meninggalkan hal-hal yang kurang pantas secara syariat dan adat, memakai kopiah, peci, agar menjaga diri dari sifat sombong dan merasa tawadu. Yang kedua, hadis sahih itu perawinya harus adil dan jujur. Jika perawinya itu pikun, maka akan berantakan, soalnya sudah tidak kuat dengan ingatannya sendiri. Lanjut, karena perawi itu harus hafalannya kuat. Yang namanya hafal kuat adalah apabila dia menghafal sampai 2 atau 3 itu sudah hafal, tapi tidak ada yang sampai berkali-kali tapi nggak hafal-hafal. Kenapa? Setiap guru mengandalkan adanya hafalan, soalnya itu melatih agar hafalannya semakin kuat. Imam Al-Qufal hidupnya 40 tahun dalam kebodohan. Setelah itu dia belajar sama gurunya, disuruh menghafal kitab sampai dia tidak tidur. Sampai dia naik ke atap, dia gak hafal-hafal. Sampai ketiduran, bangunnya langsung menghafal lagi sampai hafal. Jadi hadis ini harus benar-benar diriwayatkan oleh orang-orang yang hafalannya sangat kuat. Adapun materi yang keenam, tingkatan sanad hadis sahih. 1. Berdasarkan ketakwaannya, dan yang paling bertakwa paling diutamakan, yang paling sempurna keadilan, dob, dan ketersambungan sanadnya. Contoh, yang sanad yang paling tinggi yang bersambung sampai Nabi Muhammad yaitu yang diriwayatkan dari Imam Maliki, Imam Nafi, Ibnu Umar, lalu sampailah ke Rasulullah. Karena Imam Malik telah terbukti bahwa ia adalah seorang imam yang sangat memiliki muro'ah, juga menjaga keadabannya dalam bermajelis. Seperti itu. Lanjut, 2. Riwayat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Nafi, Abdullah bin Umar, kemudian Rasulullah SAW. Yang ketiga, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Nafi, Abdullah bin Umar, kemudian Rasulullah SAW. Tingkatan tersebut telah diakui oleh para ulama-ulama hadis. Baik, adapun materi yang terakhir yaitu hadis sahih, hasan, dan dhaif. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan hingga akhir. Murid bertemu guru, guru bertemu gurunya, sampai bertemu dengan Rasulullah SAW. Baik, syarat hadis sahih. Yang pertama, adil, yaitu disebut adil apabila seorang muslim baligh, berakal, dan tidak fasik, menjaga ketaatan. Yang kedua, dobit, atau memiliki hafalan yang kuat. Yang ketiga, mustahil, atau bersambungnya sanad. Yang keempat, tidak syadz, atau tidak menyelisihi rawi yang lebih kuat. Nomor 5, selamat dari ilah, cacat yang merusak sahihnya hadis. Seperti itu syarat-syarat dari hadis sahih. Hadis sahih dibagi lagi, ada sahih li ghairi, yaitu sahih sebab yang lainnya, atau sahih karena dikuatkan dengan riwayat yang lain. Sahih li zatihi, secara langsung zatnya sahih. Adil, tidak terdapat syadz, selamat dari ilah. Selanjutnya, hadis hasan. Hadis hasan itu hampir sama dengan hadis sahih, yaitu dari sisi ketersambungan sanad, rawi yang adil, tidak ada syadz dan ilah. Tetapi hadis hasan itu kurangnya dobit, yaitu hafalannya tidak sekuat dengan hadis sahih. Hadis dhaif. Hadis dhaif berarti lemah, karena itu sebagian ulama mendefinisikannya, yaitu hadis yang tidak mengumpulkan sifat hadis hasan, disebabkan hilangnya syarat-syarat hasannya suatu hadis, adanya syarat yang tidak terpenuhi, atau problem dari integritas seorang perawinya. Baik, adapun macam-macam hadis dhaif ada 7, yaitu 1. Mu'allaq, 2. Mu'dhal, 3. Mudallas, 4. Munqati, 5. Mursal, 6. Mu'annan, 7. Mu'annan.
Seperti itu macam-macam dari hadis sahih. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Atlubu arfa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.